Pertemuan 15, yaitu angka indeks. Materi ini akan membahas perhitungan dan penerapan konsep angka indeks. Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan menerapkan konsep angka indeks dengan benar. Angka indeks adalah analisis data statistik untuk mengukur fluktuasi harga dan komoditas dalam periode tertentu. Perannya sangat penting dalam analisis perekonomian, membantu pemerintah menganalisis masalah ekonomi dan menentukan kebijakan yang tepat dalam pengembangan produksi produk dan penanganan pertumbuhan penduduk. Definisi angka indeks. Angka indeks adalah alat analisis statistik untuk mengukur fluktuasi harga komoditas dalam kurun waktu tertentu. Ini membantu memahami perubahan ekonomi. Yang pertama yaitu analisis fluktuasi, yaitu angka indeks mengukur fluktuasi harga komoditas dalam periode tertentu. Yang kedua, indikator ekonomi. Pentingnya untuk mengetahui laju deflasi atau inflasi suatu negara. Yang ketiga, dasar kebijakan mampu membantu pemerintah mengambil kebijakan ekonomi yang tepat. Penentuan tahun dasar dalam angka indeks. Yang pertama, kondisi ekonomi stabil. Tahun dasar sebaiknya dipilih pada periode di mana perekonomian berada dalam kondisi yang relatif stabil, tanpa fluktuasi ekstrim. Yang kedua, jarak waktu tidak jauh. Pemilihan jarak antara tahun dasar dengan tahun yang sekarang tidak boleh terpaut terlalu jauh untuk menjaga relevansi data. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi pada tahun dasar seperti kenaikan BBM atau tarif berlistrik, karena ini dapat mengaruhi data. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan penggunaan. Angka indeks harga, yaitu menunjukkan perubahan harga suatu barang atau sekumpulan barang dalam presentasi penurunan atau kenaikan. Contohnya yaitu indeks harga konsumen dan harga indeks perdagangan besar. Yang kedua, angka indeks kuantitas, mengukur kuantitas barang yang diproduksi, dikonsumsi, atau dijual. Contohnya indeks produksi beras, indeks konsumsi tape, dan indeks penjualan jagung. Yang ketiga, angka indeks nilai, yaitu melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Contohnya indeks nilai ekspor kopra dan indeks nilai impor beras. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan penentuan. Yang pertama, tidak terimbang, yaitu angka indeks yang tidak memasukkan faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya angka indeks dalam pembuatannya. Yang kedua, tertimbang, yaitu angka indeks yang memasukkan faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya angka indeks dalam pembuatannya. Yang ketiga, rantai, yaitu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu berurutan, membandingkan waktu tertentu dengan waktu dasar kapan saja. Kegunaan angka indeks dalam berbagai pengukuran. Yang pertama, membandingkan dan menganalisis, yaitu memudahkan perbandingan dan analisis rangkaian data dengan menetapkan periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Yang kedua, mengekspresikan perubahan, yaitu menjadi cara mudah untuk mengekspresikan perubahan jumlah dari sekelompok bagian yang heterogen. Yang ketiga, mengubah data menjadi tren, yaitu mampu mengubah data menjadi angka indeks, memudahkan perbandingan tren suatu rangkaian yang terjadi dari jumlah besar. Yang keempat, peralatan statistik, yaitu menjadi salah satu peralatan statistik yang berguna dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Metode perhitungan angka indeks. Beberapa metode digunakan menghitung angka indeks seperti indeks harga, kuantitas, dan nilai. Diagram utama. Yang pertama, indeks harga mengukur perubahan harga. Yang kedua, indeks kuantitas mengukur perubahan kuantitas. Yang ketiga, indeks nilai mengukur perubahan nilai. Yang keempat, metode agregatif menggunakan faktor penimbang. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa upah nominal tidak tinggi selalu mencerminkan tingkat
hidup yang lebih baik jika harga kebutuhan pokok juga naik. Sekarang, mari kita lihat beberapa poin penting yang tertera pada slide ini. Yang pertama, kita punya konsep upah nyata. Upah nyata ini sangat tergantung pada indeks biaya hidup atau indeks harga konsumen. Kemudian yang kedua, ada daya beli. Kaitannya adalah karyawan akan lebih senang memiliki gaji kecil dengan daya beli yang besar, karena itu berarti mereka bisa membeli lebih banyak barang dan jasa dengan uang yang mereka miliki. Dan yang ketiga, kita punya indeks harga konsumen. Indeks ini disusun berdasarkan harga barang tanpa memasukkan semua jenis biaya. Ini adalah indikator penting untuk mengukur inflasi atau deflasi. Itu dia poin-poin penting mengenai angka indeks dalam deflasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian penjelasan pertemuan 15 yaitu angka indeks. Terima kasih.